that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored, and the church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Shalom jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, baik di dalam gereja maupun di rumah, saya percaya kita sepakat kalau pagi hari ini kita datang untuk memuji menyembah Tuhan Yesus. Kita persiapkan hati kita untuk datang ke rumah Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, teramat baik dengan tiap caramu Tuhan. Engkau memelihara kami Tuhan. Engkau boleh setia kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Biar Engkau boleh disenangkan Tuhan. Kami undang Engkau Tuhan hadir di tempat ini, hadir di rumah kami Tuhan. Jamah kami dan rawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang berhubung, lebih dari segalanya, Kau
Tuhan lebih lagi ya Bapa. Biar Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan lewat pujian kami ya Bapa. Kami sambut Engkau Tuhan, kami sambut sukacita-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan. Dimanapun kita saat ini berada, baik di gereja maupun di rumah, saya percaya sukacita Tuhan mengalir atas tempat kita masing-masing. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Saya mau berdiri. Kita persiapkan hati dan pikiran kita, pribadi kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan dan penopang di dalam menjalankan setiap kehidupan kita. Secara
setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan pesannya kepada kita. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang baik, Allah yang hebat Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar kami hendak mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuduskan hati kami Bapa, agar kami dapat memahami apa yang Kau firmankan pada pagi ini, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih urapi hamba-Mu Tuhan. Berikan hikmat marifat Tuhan, sehingga apa yang Ia sampaikan adalah dari Tuhan. Dan firman yang disampaikan pada pagi ini memberkati seluruh jemaat Tuhan, juga siapapun yang mendengarkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasai kami sekaliannya Bapa, kuasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam bagi kita semua dimanapun berada. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita sekaliannya. Masih di bulan Agustus, dan tema firman Tuhan pada pagi ini adalah merdeka dari dosa. Pemberitaan firman Tuhan didasarkan pada surat Galatia pasal yang kelima. Saya akan bacakan ayat pertama saja. Nanti Bapak Ibu Saudara dapat mempelajari di rumah ataupun di mana berada pasal 5 ini. Dan kalau boleh, seluruh pasal dalam Galatia ini adalah mengenai kemerdekaan kita sebagai umat Tuhan. Galatia pasal yang kelima ayat pertama, demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengarkan kata merdeka, itu adalah suatu keadaan di mana kita terbebas dari perhambaan, atau kita terbebas atau kita bebas dari penjajahan. Dan kemerdekaan itu menurut saya itu meliputi 3 fase. Fase pertama adalah perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan. Itu fase pertama. Kemudian fase kedua, setelah kita mendapatkan kemerdekaan, ada fase yang namanya mempertahankan kemerdekaan. Fase pertama, perjuangan merebut kemerdekaan. Fase kedua, perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Lalu yang ketiga, ini yang teramat penting, adalah fase mengisi kemerdekaan. Nah, 3 fase ini harus dijalankan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita ingin merdeka, harus ada perjuangan. Kalau kita mau tetap merdeka, harus mempertahankan kemerdekaan. Kalau kita mau hidup tetap merdeka, harus kita isi kemerdekaan itu, sehingga kita mengalami kemajuan. Lalu bagaimana tentang kemerdekaan di dalam kekristenan? Kita telah baca tadi, kemerdekaan di dalam kekristenan ialah bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Dan dikatakan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Jadi Bapak Ibu, kemerdekaan di dalam kekristenan berbeda dengan kemerdekaan di dalam berbangsa dan bernegara. Kalau berbangsa dan bernegara, kemerdekaan itu harus kita raih dengan penuh perjuangan. Tetapi kalau di dalam kekristenan, karena dalam
surat Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa adalah maut. Jadi kalau sebagai manusia kita telah melakukan dosa, hukumannya adalah maut, Bapak Ibu. Dan kita tidak akan mampu memperjuangkan atau berperan atau untuk meraih kemerdekaan itu jika tidak ada kasih karunia dari Tuhan. Jadi perlu kita pahami, kekristenan berbeda dengan kepercayaan yang lain. Mungkin kalau kepercayaan orang lain, dosa benar mendatangkan maut, hukumannya adalah maut. Tetapi ketika manusia ini beramal dan beribadah, dan ketika amal dan ibadahnya itu melebihi dari dosanya, maka dia akan selamat. Nah, kekristenan tidak demikian. Kekristenan, kemerdekaan di dalam kekristenan adalah murni karena kasih karunia Tuhan. Nah, kebetulan saya pejabat di GBI, jadi keselamatan yang saya sampaikan adalah biblical grace. Jadi tidak menganut Calvinis, tidak menganut Arminian. Jadi keselamatan di dalam kekristenan adalah apa yang ditulis dalam Alkitab. Kalau kita baca di dalam Efesus 2, saya baca dulu dalam Efesus 2 ayat 8 dan ke-9, demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Nah, keselamatan itu kita peroleh dari kasih karunia dan karena iman. Jadi ketika kita memiliki iman bahwa Yesus telah menyelamatkan, darah Yesus menebus kita, nah kita sudah dimerdekakan. Kita sebagai orang merdeka. Jadi tidak ada ketakutan lagi bahwa kita akan mendapatkan hukuman maut. Karena dosa yang kita lakukan telah ditebus oleh Tuhan. Dan di dalam kitab Roma dijelaskan bahwa keselamatan itu adalah karena kita dibenarkan. Kita memang orang bersalah, kita memang orang berdosa, tetapi oleh darah Yesus, oleh kematian Yesus, oleh iman kita kepada Yesus Kristus, kita dibenarkan. Nah, Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani itu dibenarkan ini meminjam istilah dari pengadilan, istilah pengadilan, di mana di kaiosune itu artinya bahwa seharusnya orang yang berdosa ini divonis maut, mau nggak mau, sebab upah dosa adalah maut dalam Roma 6 ayat 23. Nah, seharusnya vonis kita adalah maut, tetapi kita dimerdekakan oleh kematian Kristus. Nah, jadi berbeda dengan kemerdekaan di dalam berbangsa dan bernegara. Kalau di dalam berbangsa dan bernegara, kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Nah, di dalam kekristenan, oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Itu bukan hasil usaha kita.
Jadi kasih karunia Tuhan itulah yang memerdekakan kita. Nah, oleh sebab itu, kesempatan ini saya mengajak bagi siapapun Bapak Ibu Saudara yang berjuang untuk mendapatkan keselamatan. Sesungguhnya engkau tidak akan mencapai kemerdekaan ketika engkau berjuang dengan usahamu. Karena sifat manusia ini adalah daging. Yang ada adalah kedagingan. Jadi tidak mungkin atau mustahil manusia ini mampu berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Tapi syukur bagi Tuhan bahwa kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita. Kita dimerdekakan murni karena kasih karunia Tuhan. Nah, itu kemerdekaan bagi umat Kristen. Lalu bagaimana mengisi kemerdekaan? Nah, kita baca. Untuk mengisi kemerdekaan kita baca Galatia 5 tadi ya, ayatnya yang ke 16. Oh, bukan mengisi kemerdekaan, maksud saya setelah merdeka kita harus mempertahankan kemerdekaan itu. Nah, Galatia pasal 5 ayat 16 saya bacakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita telah dimerdekakan. Dosa kita telah ditebus. Tetapi sebagai manusia itu kita ada kedagingan. Paulus katakan, di dalam diriku ada hukum, tetapi apa yang hendak lakukan itu yang bertentangan, itu yang tidak aku inginkan. Paulus katakan, celakalah, aku ini manusia celaka. Jadi bagaimana mungkin kita dapat mempertahankan kemerdekaan kalau di dalam kita ada sifat kedagingan? Natur dosa itu masih ada di dalam tubuh kita. Dosanya sudah ditebus, tetapi natur dosa, sifat dosa, kedagingan itu masih kita miliki. Nah, oleh sebab itu di dalam ayat 16 dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Nah, jadi untuk mempertahankan kemerdekaan di dalam kekristenan itu kita harus mau dituntun oleh roh. Nah, saya sampaikan ini karena di dalam gereja Bethel itu menganut biblical grace. Kalau penganut yang lain ada yang mengikuti bahwa ketika Tuhan menyelamatkan kita, tetap keselamatan itu kita tidak usah pertahankan pun, pada akhirnya Tuhan yang mampu menjaga. Nah, tidak demikian. Karena di dalam kekristenan kita memiliki kehendak bebas, di mana kita berhak memilih. Kita dipersilakan memilih. Tuhan katakan, barang siapa percaya tidak akan binasa. Jadi kita bebas memilih, mau kita diselamatkan atau tidak. Kita ini tidak boneka. Kita diciptakan berbeda dari ciptaan lain. Kita memiliki free will. Jadi apabila kita mau dipimpin oleh roh, maka perbuatan daging ini dapat lambat laun kita kikis. Nah, bagaimana caranya? Kita kan masih hidup di dalam daging. Nah, caranya yang
Allah tidak akan memberikan kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, ketika kita diselamatkan, kita dimerdekakan, masih ada keinginan daging kita. Tetapi kita harus berjalan, mau dituntun oleh Roh. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu punya anak, ketika anak kita baru berjalan, belajar berjalan, itu tidak mungkin langsung dia bisa lari. Dulu waktu anak saya masih kecil belajar jalan, dia berdiri, saya udah senang, wah bisa berdiri. Dia bisa melangkahkan kaki, kita lebih senang. Tetapi ketika anak kita mulai percaya diri, dia mulai berjalan dengan cepat, terkadang dia jatuh. Nah, kita juga demikian Bapak Ibu. Ada kemungkinan jatuh karena kita masih hidup di dalam kedagingan. Sifat daging kita ini terkadang masih menghantui kita. Tetapi kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, kita kasih karunia itu bukan hasil usaha kita. Nah, oleh sebab itu kita harus mulai berjalan, dan Roh Kuduslah yang memampukan kita. Gak apa-apa kita jatuh, gak apa-apa kita sekali-sekali jatuh, tetapi ketika kita belajar, kita harus serius. Ketika kita berjalan, dan ketika kita jatuh, karena kita sebagai orang yang merdeka, datang kepada Tuhan. Tuhan, saya telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Maka dikatakan dalam 1 Yohanes, kita buka dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, saya akan bacakan. Karena Allah itu setia dan adil ketika kita mau mengaku dosa kita. 1 Yohanes ya, sebentar. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita yang seharusnya divonis maut, Tuhan mau memerdekakan kita, maka Tuhan dengan Roh Kudusnya memberikan jaminan bahwa kita akan dituntun senantiasa oleh Roh Kudus itu. Kita harus berjalan dan mau dituntun oleh Roh Kudus. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang hilang ini, dia hidup dalam persekutuan dengan bapaknya. Nah, diumpamakan kita ini juga hidup dalam persekutuan dengan Bapa. Tetapi terkadang kedagingan melihat di luar sana itu lebih indah. Kalau orang bilang itu rumput tetangga lebih hijau katanya. Nah, anak yang bungsu ini melihat rumput tetangga lebih hijau. Dunia luar itu lebih indah. Maka secara kedagingannya mengajak ia keluar dari persekutuan dengan bapaknya. Sekali lagi, kita ini memiliki free will, dan Allah itu setia dan adil. Tetapi ketika kita dipimpin oleh Roh, kita akan menyadari
kepada kandang babi. Ia bekerja di peternakan babi. Maka sebagai orang yang telah dimerdekakan, kita harus senantiasa ingat mau dipimpin oleh Roh, meskipun terkadang kehendak daging menguasai kita. Kita harus menyadari, kandang babi ini tidak cocok untuk saya. Perhatikan, anak-anak muda juga sering demikian. Kelihatannya narkoba itu begitu indah karena cerita dari teman-temannya. Free sex itu kelihatannya mengasihkan. Tetapi kau harus menyadari, ketika engkau melihat bahwa ini adalah dikatakan kandang babi, bukan tempatmu, bukan tempat kita. Dan kita harus mau datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dan dalam perumpamaan itu dikatakan, bapaknya berlari menyambut. Demikian kasih Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, memerdekakan kita. Dan Tuhan mengutus Roh Kudusnya untuk memimpin kita. Sehingga ketika kita di dalam jurang dosa, di dalam istilahnya kandang, diumpamakan kandang babi, itu sesuatu yang menajiskan, engkau harus menyadari, datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Nah, itulah kekristenan. Itulah kekristenan. Allah telah memerdekakan kita dengan kasih karunia-Nya dan iman kita kepada Allah. Itu yang memerdekakan kita. Tetapi di dalam memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan itu, kita harus mau dipimpin oleh Roh. Nah, Rasul Paulus menuliskan demikian. Hendaklah hidup kita mau dipimpin Roh, sehingga kita tidak menuruti keinginan daging. Memang kedengarannya sulit, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dipimpin oleh Roh itu kelihatannya sulit. Tetapi saya katakan, jalani aja, berjalan aja. Engkau jatuh, meskipun hal ini seharusnya tidak terjadi, tetapi ketika engkau jatuh di dalam ketidaksadaranmu karena engkau masih dikuasai kedagingan, ketika Roh itu mengingatkan kita bahwa itu bukan tempatmu, itu bukan yang dikehendaki Tuhan, engkau harus kembali kepada Tuhan. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi dikatakan, ketika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia mau menerima kita. Itu kemerdekaan di dalam kekristenan. Bahwa kita masih hidup di dalam daging, ya, tetapi kita jangan hidup di dalam dosa. Nah, kita jatuh ke dalam dosa karena berjalan itu, Bapak Ibu, ketika kita berjalan atau belajar berjalan, ada jatuh. Tetapi jangan jatuh terus. Ketika engkau mampu berjalan, jangan engkau sengaja jatuh. Ketika engkau mulai dipimpin oleh Roh, maka engkau akan menyadari bahwa saya telah dimerdekakan dan saya harus pertahankan kemerdekaan itu. Kemudian yang ketiga, atau yang fase yang ketiga tadi adalah
mengisi kemerdekaan. Nah, ini yang paling penting di sini Bapak Ibu. Ketika kita merdeka, dimerdekakan, Tuhan memerdekakan kita, menebus kita dari dosa. Itu tujuannya adalah agar kita dapat dimuliakan. Fasenya adalah kita nanti bersama-sama Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun. Lalu kita memasuki bumi baru, Yerusalem baru, bumi baru, langit baru. Meskipun pengajaran ini harus sering kita gaungkan Bapak Ibu, tetapi ini perlu waktu yang lama. Saya tidak akan ke sana. Untuk kita dapat dimuliakan oleh Tuhan, mendapat kemuliaan yang Tuhan berikan, itu kita harus mengisi kemerdekaan itu. Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus, dan ketika aku mati, itu adalah suatu keuntungan. Lalu Paulus, mana yang aku pilih? Jadi dalam hal ini Paulus tidak akan memilih. Kalau seandainya dia hidup, dia adalah Kristus dan memberi buah. Tetapi ketika dia harus menghadapi kematian, itu adalah suatu keuntungan. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan. Bagaimana mengisi kemerdekaan itu? Kita akan baca Galatia pasal 5 tadi, ayat yang 13 saya akan bacakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Nah, untuk mengisi kemerdekaan di dalam kekristenan adalah bahwa kita harus menyediakan diri. Dikatakan dalam ayat 13 tadi, kita jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi ketika kita dibebaskan, kita dimerdekakan, jangan kebebasan itu kita salah gunakan. Sehingga kalau kita mengikuti bahwa ketika kita diselamatkan tetap selamat, kita akan terjerumus dalam ini. Kita hidup dalam dosa pun tidak apa-apa karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengisi. Lalu Paulus memberikan jalan bahwa di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 ada, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi bagaimana cara menjalani untuk mengisi kemerdekaan itu ialah firman Tuhan katakan buah roh inilah yang memungkinkan kita menjalankan karunia roh. Nah, jadi kalau dalam 1 Korintus 12 dan 13 itu ada bermacam-macam karunia, tetapi dikatakan satu tubuh. Nah, masing-masing kita memiliki karunia. Ketika kita dimerdekakan, kita diberikan karunia. Apapun yang kita miliki, karunia itu harus kita pergunakan. Tetapi bagaimana mungkin kita mempergunakan karunia itu kalau kita tidak dipimpin oleh roh? Paulus katakan buah roh adalah kasih yang pertama. Jadi dalam Galatia yang
13 tadi. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya. Yang melandasi kita mengisi kemerdekaan sebagai umat Kristen adalah jalani hidup ini didasari dengan kasih. Jadi hasilkan buah-buahmu. Paulus katakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Seandainya kita hidup itu harus menghasilkan buah. Lalu bagaimana menghasilkan buah? Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 15, saya akan bacakan ya, Yohanes 15. Tuhan Yesus katakan demikian. Nah, Yohanes 15 ayat pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengisi kemerdekaan dalam artian menjalani kehidupan sebagai umat Kristen atau anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberikan karunia-karunia. Ada yang memiliki karunia bermain musik, ada yang memiliki karunia memimpin pujian, demikian juga karunia-karunia yang lain, karunia untuk bekerja dan lain sebagainya. Tetapi dasarilah atau landasilah karunia-karunia yang kita miliki itu dengan buah yang dihasilkan dari roh itu. Tuhan Yesus katakan, kalau kita tidak menempel pada pokok anggur, kalau kita tidak nempel di dalam Tuhan, kita tidak akan berbuah. Jadi kemerdekaan di dalam kekristenan adalah murni kasih karunia. Tetapi diperlukan iman untuk memperoleh kemerdekaan itu. Dan ketika kita sudah merdeka, hendaklah kita mau dipimpin oleh Roh, supaya kita dapat mempertahankan kemerdekaan itu. Karena kehidupan kita masih hidup di dalam daging, hendaklah kita mau dipimpin oleh Roh. Dan isilah kemerdekaan itu dalam artian kita harus mengisi kemerdekaan itu. Jangan kita isi dengan kehidupan yang tidak berguna. Dikatakan jangan kita mendapatkan kesempatan untuk hidup di dalam dosa, tetapi hendaklah kita bisa berbuah. Dan buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran. Dan itu yang melandasi untuk kita melakukan segala sesuatu. Kita banyak atau kita memiliki karunia, bahkan karunia-karunia yang luar biasa. Tetapi landasilah itu dengan buah-buah roh. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan pagi yang indah ini, kasih-Mu meliputi kami Bapa. Kami telah mendengarkan Tuhan sabda kebenaran firman-Mu, bahwa kita sebagai umat Tuhan, umat Kristiani, adalah umat yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan kemerdekaan itu adalah dibayar dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami dapat mempertahankan kemerdekaan itu dengan mau dipimpin oleh Roh Kudus,
tidak mendukakan Tuhan, tidak mendukakan Roh Kudus. Kita tidak dikuasai oleh kedagingan. Kita mampu mengalahkan kedagingan dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus yang menuntun kami agar kami mampu mengalahkan kedagingan itu Tuhan. Dan biarlah kita mengisi kemerdekaan itu Tuhan dengan melayani Tuhan dan melayani sesama dengan kasih, dengan buah-buah Roh Tuhan, dengan kasih, dengan kelemah lembutan, dengan kesabaran, dengan penguasaan diri dan yang lain-lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami melakukan hal itu Tuhan dengan tuntunan daripada-Mu Tuhan. Roh Kudus mampukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hamba yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa boleh memperluas pelayanannya dan Tuhan senantiasa boleh memberkati keluarganya. Kita masuk ke dalam pengumuman kita untuk di awal bulan September, Gereja GBI Kalong akan melakukan ibadah tatap muka kembali, dan untuk jadwal pelayan akan disampaikan oleh koordinator ibadah. Kemudian kita mau mengakhiri ibadah kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk menaikkan setiap pokok-pokok doa kita. Berkati juga rumah tangganya ya Bapa. Berkati anak-anaknya dan berkati istri
kasih juga usahanya ya Bapa. Kiranya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupannya, kiranya Tuhan yang menyatakan dan mewujudkannya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Bapa. Kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa melindungi bangsa kami Tuhan. Engkau yang senantiasa memberikan damai dan sukacita buat bangsa kami Bapa. Kalau boleh pun kami memohon kepadamu Bapa, kiranya hindarkan dan jauhkan Tuhan bangsa kami dari segala mara bahaya apapun Bapa, dari segala bencana-bencana apapun ya Bapa. Baik yang saat ini Tuhan, di bangsa kami masih ada ya Bapa COVID-19 Bapa. Namun kami yakin dan percaya Tuhan bahwa COVID itu akan cepat berlalu ya Bapa, sehingga Tuhan kedamaian senantiasa ada atas bangsa kami Bapa. Bila saat ini Tuhan masih ada saudara-saudara kami yang masih mengalami sakit COVID ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau akan menyembuhkannya Tuhan, Engkau pun akan memulihkannya ya Bapa. Engkau tetap memberkati Tuhan para dokter, para tim medis, para perawat ya Bapa, sehingga mereka boleh mengerjakan semuanya seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Berikan damai-Mu, sukacita-Mu ya Bapa. Kiranya mereka boleh mengerjakan dengan penuh sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan para pemimpin bangsa ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapak Presiden Jokowi beserta Wakil Presiden Bapak Amir Mahmud Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, beserta pejabat-pejabat yang ada Tuhan, baik dari tingkat pemerintahan tertinggi sampai terendah Bapa. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka Bapa, sehingga mereka boleh mengerjakan semuanya seturut dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan tanggung jawab yang mereka punya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang setia dalam melayani Engkau Bapa, dimanapun mereka Kau utus Bapa. Kiranya Tuhan Kau yang mengurangi mereka ya Bapa, kiranya hikmat turun atas mereka, sehingga mereka boleh menginjil dengan benar ya Bapa. Dan lewat penginjilan mereka Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan, Engkau juga mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, saat ini juga kami berdoa Tuhan, khususnya buat jemaat GBI Rawakalong Bapa. Kami serahkan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati sidang jemaat-Mu Bapa. Engkau yang menyembuhkan bila saat ini sidang jemaat-Mu ada yang mengalami sakit penyakit Bapa. Engkau pun akan memberikan pekerjaan kepada sidang jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Engkau pun Tuhan akan memberikan kelegaan kepada sidang jemaat-Mu yang mengalami putus asa ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, bila saat ini juga sidang jemaat-Mu ada yang merindukan rumah, kiranya Tuhan yang akan memberkatinya, memberikannya. Sidang jemaat-Mu yang sedang membutuhkan keturunan, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan keturunan yang ilahi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, kami menyerahkan Tuhan khususnya GBI Rawakalong ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau berkati gereja kami ini Tuhan, jadikan gereja kami ini Tuhan gereja yang menjadi berkat ya Bapa, terlebih gereja kami di mana berada Bapa. Engkau pun memberkati Tuhan kota dan kabupaten Bekasi ini Bapa, sehingga kota dan kabupaten ini Tuhan boleh aman, boleh damai di dalam tangan-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat Bapa dan Ibu Gembala kami Tuhan. Kami serahkan Bapa dan Ibu Gembala kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan pun senantiasa memberkati kehidupannya, pelayanannya, rumah tangganya juga Tuhan kami serahkannya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kami ya Tuhan yang sudah melayani Engkau pada saat ini. Kiranya Tuhan Engkau tetap melindungi kami, Engkau tetap memberkati kami Tuhan. Pakai kami lebih lagi Bapa, urapi kami dengan kuasa-Mu ya Bapa, sehingga semakin hari Tuhan kami semakin baik dalam melayani Engkau Bapa. Tanamkan dalam hati kami Tuhan, agar kami memiliki kerendahan hati ya Bapa, sehingga kami menyadari Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan,
hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan kami Tuhan, yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan yang menjawab sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, karena kami yakin dan percaya kehendak-Mu lah yang terbaik buat kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal selamanya. Haleluya. Amin. Demikian juga hamba-Mu ya Tuhan, berdoa bersungguh-sungguh. Berkati usaha limbah mereka, berkati usaha kontakan mereka, berkati usaha toko sembako mereka, berkati usaha mereka, berkati usaha-usaha yang lain yang tidak bisa hamba-Mu sebutkan. Dan berkati pekerjaan mereka, bisnis mereka, apapun yang mereka usahakan dan kerjakan, Tuhan buat berhasil selalu. Semangat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Sekarang terimalah segala berkat kasih anugerah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.